dan setiap saat Engkau rindu kami benar-benar mengerti apa yang Kau kehendaki. Karena di dalam kenyataan hidup masing-masing kami sering kami salah paham, salah mengerti, salah menerima, selanjutnya salah mempraktekkan hal-hal yang maha penting yang Kau katakan dalam firman-Mu dan dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu mengenai iman percaya kepada Engkau. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua dengan urapan yang baru, yang selalu segar, sehingga benar-benar kami bisa membuka hati dan menerima Tuhan langsung dari Engkau. Terima kasih, karena itu semua kami percaya ke Allah yang hidup, Allah yang juga benar-benar mengasihi kami dan rindu bersekutu dengan kami dan menjalani hidup bersama kami dalam dunia yang gelap ini, ya Tuhan. Agar kami menjadi terang dunia, menjadi saksi-Mu bahwa Engkau hidup di dalam kami di dalam Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus yang siap membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Katakan dengan iman, amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom saudaraku. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini akan kita singkapkan ya, satu kebenaran yang maha penting, saudara, yaitu tentang iman ya, atau percaya kepada Tuhan ya. Karena kenyataannya di dalam Alkitab maupun di dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak sekali kata-kata percaya itu disalah mengerti atau salah paham. Ya otomatis kalau sudah salah mengerti, salah paham, ya akhirnya kacau, selanjutnya kacau, saudara. Ya, nggak sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan kata-kata percaya itu atau beriman itu. Ya. Kalau memang benar kita beriman, percaya, jelas disebutkan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau ada orang percaya kok masih hidupnya gelisah, takut, ya hal-hal dosa dan lain-lain, ya jelas orang itu belum percaya yang dimaksud Tuhan dan celakalah orang tersebut. Ya, jadi pagi hari ini akan kita singkapkan ya. Yang maha penting ya, jadi jangan anggap sekedar percaya masuk surga, bukan itu saudara. Ya, buktinya sekarang kita buka. Ya, buka Alkitab kita. Lukas 6 ayat 46. Ya, perhatikan ini penting sekali saudara. Karena saya dulu banyak tersesat di sini sehingga nggak pernah klik dengan Tuhan. Ya, memang ya, rasanya percaya ya ke gereja baca firman, tapi nggak pernah ketemu Tuhan dalam arti dalam roh. 6:46 dia baca 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Orang ini percaya nggak? Nah, di dalam Alkitab yang namanya berseru kepada Tuhan itu orang percaya, saudara. Tetapi percayanya ini tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, ini kesalahannya di sini, saudara. Percaya, ya, tapi karena percayanya salah, menjadi tidak bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan atau katakan. Nah, inilah tersesatnya orang percaya, saudara. Ya, jadi di samping dunia ini ada orang percaya dan orang yang belum percaya, ya jelas itu. Ada juga setelah percaya dibagi lagi. Ada yang percaya benar sesuai Tuhan dan melakukan kehendaknya. Ada percaya yang
tidak sesuai Tuhan, hanya percaya di mulut dan fisik. Ya, memang datang ke gereja, baca firman, berdoa, tapi gak melakukan. Ya, gak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Ya, dia terfokuskan kepada Alkitab, bukan terfokuskan kepada pribadi Tuhan. Ya, memang Alkitab benar, saudara, tapi fokus kita harus ke pribadinya dulu, baru nanti bisa. Yang melalui Alkitab ini kita dituntut, tapi hati kita harus selalu ingat, ya, bahwa dialah yang menghendaki aku melakukan, dan aku akan bersandar kepada dia untuk membaca firman. Ya, ini penting sekali. Kalau enggak ini celaka, saudara. Betul, celaka. Ya. Kedua sekarang, yang ini untuk umum, ya, tidak melakukan. Matius 7, ini untuk hamba Tuhan, saudara. Dahsyat sekali. Bukan hamba Tuhan biasa, saudara. Ya, tapi ini spesial, saudara. Toh tetap Tuhan tidak suka. 7, Matius 7, 21 sampai 23. Ini supaya saudara mantap. Banyak salah paham. Baik jemaat yang tadi itu, ya, yang Lukas 6 maupun kepada hamba Tuhan, ya. Yuk baca, adalah 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, lenyaplah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini lagi, ya, Tuhan yang dahsyat ini, pelaku mukjizat. Dan ini praktek firman, kan, ayatnya ya kan, di Matius 28 ayat 20, juga Markus 16, agar kita bersaksi tentang memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Orang ini kan taat, mestinya kan dia melakukan firman, ya, dan sebagainya, banyak melakukan mukjizat, mengusir setan. Ini melakukan firman, tapi bagi Tuhan ini percuma. Nah, ini kan susah nih kalau nggak ngerti benar ini. Ya, satu pihak, satu kata-kata suruh kita memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Orang ini, hamba Tuhan ini sudah melakukan ini sampai diberi kuasa untuk melakukan mukjizat, tapi justru dia berbuat kejahatan. Ini bertahun-tahun saya bingung, saudara, jujur saja, ya, bingung kenapa begini. Dan ada ayat-ayat lain, ya. Sekarang yang ketiga, Yohanes 2 ayat 23-24. Ya, saya contohkan 3 saja, ya, yang Roh Kudus benar-benar singkapkan kepada saya. Yang lain sebenarnya banyak kalau mau baca, ya. Sekarang Yohanes 2 ayat 23-24. Baca yuk bareng-bareng. 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ya, tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Terus 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, ini yang ketiga, ini namanya bertepuk sebelah tangan. Dikiranya percaya, ya, tapi salah percayanya kepada mukjizatnya, ya.
Memang nggak salah dalam arti setelah kita percaya, setelah kita mengalami mukjizat Tuhan, nggak salah kita percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tapi jangan fokusnya ke situ terus. Ya, datang karena sudah disembuhkan dari bangkrut, ya, dari sakit, atau sudah dilepaskan dari kebangkrutan. Jadi akhirnya datang ke gereja menyembah Tuhan, membaca firman, fokusnya itu arah selalu mukjizat Tuhan. Nah, bukan kepada pribadinya, saudara. Nah itu juga Tuhan tidak mengenal akhirnya. Ya. Contoh, misalkan saudara perlu uang atau perlu air minum, saya beri. Ya, akhirnya saudara tertolong, tidak jadi haus, tidak mati. Setiap hari, setiap saat memuji-muji aku. Wah, orang bagus sekali, saya mau mati terjadi karena diberi air itu. Walaupun hanya aqua segelas, tapi saya dilepaskan dari kematian karena minum air itu. Tiap hari yang dipikirkan seperti itu, ya, bagi saya itu salah. Walaupun ya boleh berterima kasih, ya. Tapi kalau fokus sehari-hari muji-mujinya selalu tentang mukjizat yang telah diberikan atau telah diterima oleh orang tersebut. Jadi dengan kata lain, orang itu bukan melakukan hubungan dua pribadi, tetapi pemikirannya hanya karena mukjizat. Nah, hubungan pribadi itu nggak boleh seperti itu. Ya, karena Tuhan Yesus, nah nanti akan saya terangkan, turun ke dunia, mati dan bangkit hari ketiga naik ke surga, selanjutnya turun ke bumi lagi. Tujuannya adalah hubungan pribadi, saudara. Ya. Masalah tugas-tugasnya ini dasarnya harus hubungan pribadi. Amin. Ini penting sekali, saudara. Jangan langsung tugas. Ya. Kalau saudara nangkap di firman atau di ayat-ayat ini langsung tugas, saudara memposisikan diri saudara merendah menjadi hambanya. Padahal kita menjadi anak Tuhan. Ya, ini ingat ya, orang Kristen adalah anak Tuhan. Itu ayatnya di Yohanes 1 ayat 12-13 jelas. Siapa yang menerimanya, yaitu percaya dalam namanya, diberinya kuasa atau hak sebagai anak Allah. Jangan merendahkan dirinya kepada hambanya. Ya, kalau dalam tugas hatinya memang seperti saya khotbah, ini jangan sekali-kali hati saya terfokuskan, terpecahkan fokusnya untuk kepentingan pribadi saya. Ya, tetapi hati yang khotbah ini harus tetap seneng dan seneng, ngantuk atau apapun selama jangan ngomong kepada kanan kiri itu mengganggu yang lain sih. Fokusnya mesti ke Tuhan terus. Ya. Dan bukan karena kepentingan pribadi. Ya. Karena datang orang kaya jadi goyah, ya, atau datang orang karena nggak kaya jadi lemah, ya, nggak semangat. Atau orang banyak datang semangat, orang sedikit yang datang lemah. Nah itu bukan hamba Tuhan, bukan yang dikehendaki Tuhan. Ya, yang namanya hamba selalu fokusnya kepada bos kita. Waktu tugas kita memang ya harus ingat bahwa kita adalah anaknya, ya, juga adalah hambanya. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana ternyata percaya atau beriman itu banyak disalahpahami atau tidak tepat lah, ya, dan Tuhan tidak suka. Nah, yang pertama itu tadi orang percaya tapi ya berseru-seru tapi tidak melakukan kehendaknya, ya, nyanyinya besar. Jadi ini hubungan pribadi, ya. Memang sebenarnya firman, tapi jangan langsung ke firman, klik dulu dengan Tuhan, nanti firman disingkapkan. Buktinya apa? Nah, saya mau ngecek saudara, saat saudara baca firman ngantuk enggak? Atau semakin gairah, nggak bisa tidur, sampai pagi, sampai subuh. Kalau sampai saudara baca firman menjadi ngantuk, berarti saudara
tidak fokuskan kepada Tuhan, fokusnya ke firman yang tertulis, ujung-ujungnya ngantuk dan puyeng, nggak bisa ngerti, saudara. Budak, saudara. Ruwet, budak ini bingung. Ya, tapi kalau memang saudara sudah klik dulu dengan Tuhan, hanya Tuhan memberi kerinduan, otomatis kerinduan untuk baca surat cinta ini, yaitu Alkitab. Saat dibuka kemana-mana, bukanya di situ akan bicara seperti kekasih kita mengungkapkan kasihnya kepada kita. Kita bercinta-cintaan di sini. Ini alam roh ya, artinya ini bukan secara fisik ya, jangan disalahartikan secara fisik, tapi secara hati. Maka di situ nggak mungkin kita ngantuk, malah kita bergairah, saudara. Ya, semakin hari, semakin malam, semakin bergairah. Wah, luar biasa, nyambung terus, saudara. Ya, seperti kita baca surat cinta, nah, jangan dulu sekarang mungkin ya WA, yang dulu surat cinta, layak, yang menikmati, yang bersekutuan saat dia menerima aku, saudara ini, saudara, semuanya macam-macam. Itu tandanya. Ya, kalau saudara masih ngantuk, satu, tahu tidak ngantuk, tapi merasa bangga. Oh, aku setiap hari baca 10 pasal, sudah khatam 10 kali lengkap dari Kejadian 1 ayat sampai Wahyu. Nah, bangga merasa. Kamu kan belum? Nah, saya itu juga belum klik dengan. Kalau sudah klik, adanya syukur kerendahan hati. Ya, dan semakin hari semakin bergairah. Jadi saudara boleh ngecek masing-masing. Kalau sampai seperti itu berarti percaya saudara atau saya salah. Ya, bisa-bisa saudara hanya percaya karena Tuhan telah melakukan mukjizat. Memang benar saudara, saya pun ditolong Tuhan. Ya, mau bangkrut, yang nggak mungkin bisa saya mengembalikan hutang saya, nggak mungkin waktu itu ya. Kok bisa melalui kejadian yang di luar akal manusia, khususnya aku, itu kok bisa dilepaskan? Wah, dahsyat saudara. Jadi saya percaya Tuhan melakukan mukjizat, gampang saudara. Mungkin pencipta langit bumi dan seisinya, apa sulitnya bagi dia? Ya, seperti kita punya mobil lah, mau suruh maju, suruh mundur, suruh berhenti, speed klakson, ada lampu, gampang kita pemiliknya yang berkuasa atas mobil itu. Nah, jadi ya, perhatikan, ada salah paham, salah maksud, salah sudut pandang terhadap percaya. Sekarang masuk kepada intinya. Kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 7. Nah, ini banyak khotbah ini untuk dia diguna waktu kematian saudara. Padahal sebetulnya ini untuk orang yang masih hidup. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya, jelas ya? Jangan gelisah, saudaraku, menghadapi kematian fisik. Ya, karena Tuhan telah menyediakan tempat di sana dan sudah menyediakannya melalui matinya Dia di kayu salib, bangkit hari ketiga, naik ke surga, hanya mengutus Roh Kudus. Sekarang masuk ke dalam orang yang percaya. Ya, jadi yang namanya percaya bukan hanya di mulut, bukan karena sekolah teologi, bukan karena hadap Tuhan, tapi menerima. Amin. Aku terima Tuhan. Ini ada kesaksian, saudara. Bukan amin-amin di mulut, amin benar. Ya, ada kesaksian. Betul-betul mantap. Ya, bukan goyah misalnya, atau amin-amin di mulut. Nah, di situ disebutkan bahwa Tuhan akan menyediakan tempat dan kemanapun aku berada, kamu akan tahu jalan yang situ. Nah, kita kan udah tahu, kenyataannya bingung seperti Thomas. Kemana? Saya nggak tahu. Nah, Tuhan menjawab. Sekarang buka ayat 6-nya, mundur. Ya. Nah, inilah jalannya, saudara. Ya, pertama, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan. Inilah jalan yang Tuhan tunjukkan untuk bisa bersama Tuhan di surga. Dan suatu saat kita sampai dipanggil Tuhan, kita sampai di sana. Dan waktu kita masih diberi kesempatan hidup seperti sekarang ini, kita benar-benar mengalami suasana hati seperti di surga. Ada damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bukan damai karena ngabur, mendablek, karena kaya duitnya kaya, bukan. Ada damai, ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, di situ dengan jelas, akulah jalan. Kedua, kebenaran dan hidup. Ini tiga ayat, 3 kata-kata ini harus selalu diingat. Ya, nanti saya kasih tahu caranya supaya ingat terus. Kalau enggak, kasihan sekali saudara. Pertama, akulah apa? Jalan. Nah, ini sekarang misalkan saya ngomong ke saudara, kalau ke Cilacap dari sekarang di sini kan keluar dari batalion ke kiri, betul? Nah, saudara percaya? Ya. Sampai enggak bisa? Nah, iya, kalau tidak melangkah ya nggak sampai. Betul kan? Walaupun Pak Kris bolak-balik pam di sana di Cilacap, sampai ketemu, sampai nanti ribuan tak bisa. Ya cuma amin-amin, nggak nyampe Cilacap. Nyatanya cuma amin, ya percaya. Tapi orang bener, orang nyatanya bener, kok dari ini ke kiri dari batalion. Jadi, saudara, yang namanya jalan, kita harus melangkah dan menginjak jalan tersebut, betul tidak? Nah, contoh, sampai di luar batalion, diberitahu Cilacap ke kiri, ikuti jalan raya ini pasti sampai. Nah, ceritanya saya tahu gitu lah, tunjuk. Saudara cuma amin-amin di situ, ngerti ke kiri, tapi nggak melangkah ke jalan raya itu. Ya, anggaplah kita jalan kaki gitu. Dan selanjutnya sesuai arahnya kita ke selatan. Kalau tidak melakukan ini sampai enggak? Enggak mungkin sampai. Itulah kekristenan. Yesus adalah jalan. Jadi kamu harus masuk ke dalam aku. Maka percayanya kan menerima Dia dan menjadi anak Allah. Masuk menerima Dia. Aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Menyatu dengan jalan itu. Jadi
bukan hanya amin seperti tadi, cuma amin dia nggak ketemu Tuhan, ya, baru mengerti. Ya. Nah ini banyak seperti itu. Jadi namanya jalan, kita harus dipercayai petunjuk jalan itu, dipercayai bahwa Tuhan adalah jalan. Maka kita harus menyatu dengan jalan itu, alias kita harus percayanya itu menerima Dia, menyatu, ya, bersekutu, ya, mengenal Dia, ginosko, menyatunya kayak suami istri, saudara. Percayanya itu seperti suami istri menyatu. Satu, saya tanya, seberapa banyak orang yang percayanya itu menerima Dia, menyatu dengan Dia. Mudah-mudahan di sini seperti itu, percaya yang menyatu. Ya. Nah, nanti mungkin saudara bingung. Sekarang kita dari tadi bisa banyak yang bingung, gak apa-apa. Yang penting buka telinga terus sambil buka HP, walaupun bingung ya. Nanti akan saya kasih tahu caranya yang mujarab, saudara, mustajab mujarab. Ya. Kedua, kebenaran, saudara. Nah, ini kebenaran. Kebenarannya apa? Satu, Yesus adalah kebenaran, ya. Dan yang kedua, firman-Nya memang juga kebenaran. Dan di dalam Yesus dan di dalam firman-Nya, yang utama dan pokok yang paling penting adalah memberitakan Dia adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Ya, dan barang siapa percaya dalam namanya, maka apa yang telah Dia lakukan, ya, menjadi juru selamat, penebus dosa, dan mendamaikan kita dengan Bapa, itu menjadi nyata. Itu adalah kebenaran, ya, bahwa tidak ada nama lain selain Tuhan yang mempunyai jaminan. Siapapun yang percaya yang benar, ya, sekali lagi ini ya, tapi itu berbalik percayanya yang benar. Kebenaran, ya, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran sendiri. Berarti, ya, di samping kita menyatu dengan Tuhan, kita harus selalu di dalam kesetiapsaatan, kita harus terus fokus dengan hati, ya, fokusnya bukan dengan otak, ya, kepada Dia. Karena Dia seperti kompas, ya, atau seperti peta, ya, untuk mencapai Cilacap. Di sana nanti ada belok kanan, belok kiri, ada perempatan, ada pertigaan, kan itu dalam praktek. Nah ini kalau kita nggak selalu klik dengan kebenaran itu, yaitu firman-Nya dan pribadinya Dia, kita arahnya sudah benar sebetulnya, tapi bisa kesasar di sana, ya. Betul nggak? Prakteknya begitu. Padahal karena kalau ke Cilacap sih nggak mungkin, ya, sudah sering ke sana. Tapi kalau ke surga ini kan kita nggak pernah sana dalam saat ini, ya. Nah, jadi selalu di samping selalu intim dengan Tuhan, menyatu dengan pribadinya, ya, kita juga menyatu dengan firman-Nya, ya, petunjuknya apa, supaya sampai ke tempat yang dituju. Jadi itu adalah yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah hidup. Ya, soek artinya bahasa Latin, ya, soek adalah hayat Allah sendiri, dan bukan sekedar hidup. Hidup ini di dalam Alkitab, ya, ada hidup soe, hidup Allah sendiri, ya, ada hidup dalam arti bios, ya. Bios itu hidup secara fisik ini, ya. Jadi orang bisa hidup secara biologi, ya, kita bisa minum, bisa makan, ya, itu karena bios, hidup secara fisik, ya. Tetapi di dalam Alkitab penekanannya adalah soe, hayat Allah sendiri, ya. Nah, buktinya apa? Bahwa kekristenan ini fokusnya kepada pribadi Allah dan hayat Allah sendiri, ya. Kita buka sekarang, bukan kata saya ini.
Yohanes 4 ayat 24. Ini buktinya. Jadi kalau kita fokusnya kepada berkat duniawi, makin kaya, makin sugih, makin diberkati duniawi, itu salah. Berkat Tuhan sudah diterima, sudah diterima. Ya, yang sekarang kita kejar di dunia ini, yang kita cari dan kejar, Matius 4 ayat 23, ya Matius salah, ya Yohanes. Ayat 33, 34. Ya, tunggu. Ya. Ini berkisah tentang kekurangan makanan ini, saudara. Ceritanya para pengikut Yesus kurang makan. Nah, ayat 31. Ya, ceritanya ini murid-muridnya disuruh beli makanan di kampung karena ini di padang gurun. Setelah pulang ketemu Tuhan, ya sekarang kita baca 31, 2, 3. Sementara murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi dia berkata kepada mereka, "Padaku